Halo, berjumpa kembali Sobat Investasi Industrial Asset Management pada podcast Investment Note bulan Maret 2021. Seperti biasa, pada bulan Maret ini kita Industrial Asset Management akan melakukan update mengenai data-data ekonomi yang terjadi di bulan Februari maupun sampai dengan awal Maret. Terus juga kemudian update mengenai progres vaksin COVID-19. Terus akan dibahas juga mengenai pasar saham dalam negeri maupun pasar obligasi dalam negeri, serta performa dari reksadana Industrial Asset Management, yaitu reksadana Industrial Money Market Fund dan Ekuitas Liquid Plus. Bersama saya saat ini ada Ibu Trianti Kusumaningtia sebagai portofolio analis PT Industrial Management, serta Bapak Ibrahim sebagai portofolio analis PT Industrial Asset Management. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu Trianti untuk membawakan presentasinya yang pertama. Baik, kita mulai bagian pertama Notes bulan Maret 2021. Untuk bagian pertama kita akan membahas update tentang vaksinasi COVID-19, juga tentang pasar obligasi global yang kembali menghadapi situasi yang volatile. Sedikit update masalah stringency index jika bulan Maret dibandingkan bulan akhir Januari kemarin, kita lihat bahwa semakin longgar. Kalau kita lihat itu seperti Rusia, China, lalu juga ada Thailand, itu semakin melonggarkan pembatasannya. Untuk Amerika Selatan juga ada beberapa negara yang mulai melonggarkan seperti Peru dan Venezuela. Jadi overall pada bulan Maret, awal Maret ini juga dibandingkan akhir Januari kemarin, kebijakan pembatasannya semakin longgar. Ini sesuai dengan beberapa perkembangan vaksinasi di negara-negara tersebut. Kalau kita lihat progres vaksinasinya, kita bisa bandingkan antara tanggal 1 Februari jika dibandingkan 28 Februari. Kalau semakin biru tua, maka tingkat vaksinasinya juga semakin tinggi. Per 100 orang, kalau kita lihat rasionya yang didominasi oleh negara-negara maju, seperti Kanada, Amerika, Inggris yang bahkan sudah mencapai 31. Begitu juga untuk Amerika Selatan, ini yang cukup tinggi progresnya itu Chile. Untuk di kawasan Eropa Asia yang tinggi itu Turki. Begitu juga dengan Uni Emirat Arab. Untuk detailnya lagi, kalau kita lihat progres vaksinasinya, data per 1 Maret dari Bloomberg sudah ada 241 juta dosis vaksin yang telah tervaksinasi di 103 negara. Kalau per harinya jatuhnya 6,7 juta dosis vaksinasi per hari. Kalau kita lihat negara-negaranya masih didominasi oleh Amerika Serikat, China, Uni Eropa, Inggris. Yang selanjutnya negara berkembang, Indonesia itu masih perharinya sekitar 100.000 dosis per hari, masih di 0, selanjutnya kalau kita membahas pasar obligasi Amerika Serikat yang akhir-akhir ini terjadi volatilitas,
Kalau kita lihat pekan lalu itu terjadi bond surge lagi di yield obligasi pemerintah Amerika Serikat 10 tahun. Tadinya kalau kita lihat itu pada akhir 2020 di bawah 1% yieldnya, sekarang sudah mencapai 1,5. Bahkan yang last week dia sampai mencapai 1,6%. Hal ini didorong oleh stimulus fiskal 1,9 triliun US dollar yang semakin mungkin akan disetujui oleh pihak Senatnya Amerika Serikat. Terus juga angka-angka ekonomi Amerika Serikat sendiri yang semakin menunjukkan pemulihan, rilis data ketenagakerjaan di atas ekspektasi semua pemulihannya, terus juga vaksinasinya yang semakin cepat ya, sampai sehari 1,7 juta dosis per hari dibandingkan dengan tingkat positivity rate COVID-nya sendiri yang sudah di bawah 100.000, mungkin 50.000 sampai 60.000 per harinya kasus positif. Hal-hal tersebut menyebabkan investor semakin price in dan memperkirakan bahwa ternyata pemulihan ekonomi Amerika Serikat sendiri akan lebih cepat daripada estimasi. Terus juga dengan adanya fiskal yang sangat besar tersebut, stimulus fiskal yang 1,9 triliun ini membuat beberapa ekonom maupun investor memperkirakan adanya mengkhawatirkan adanya ekonomi yang overheating, inflasi, yang pada akhirnya akan membuat bank sentral untuk tidak melanjutkan atau bahkan mengurangi stimulus moneternya. Jadi ini membuat mereka outflow dari pasar obligasi, membuat yield 5 tahun dan 10 tahunnya naik cukup tajam. Volatilitasnya juga kalau kita lihat sangat tajam. Dan volatilitas pasar obligasi ini juga mempengaruhi pasar saham. Kalau kita lihat yang garis Tosca ini hijau, itu indeks MSCI Emerging Market. Ketika terjadi bond surge, pasar sahamnya juga turun. Begitu juga untuk S&P yang garis kuning kita lihat juga turun ketika terjadi bond surge, walaupun memang sudah rebound. Jadi kejatuhan di pasar sahamnya jangka pendek, tetapi volatilitas dan bond surge yang cukup tajam pada 2 pekan terakhir tersebut mengganggu pasar saham juga, kinerja pasar saham. Terjadinya volatilitas di pasar obligasi Amerika Serikat itu, jika kita lihat nanti pada data-data ekonomi yang selanjutnya akan dijelaskan, memang tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, kenaikan yieldnya juga terjadi di obligasi di Eropa maupun Asia. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap emerging market? Sudah terlihat bahwa tadi di kinerja foreign currency-nya, currency emerging market, juga kinerja sahamnya pada akhir Februari juga anjlok cukup dalam karena adanya perkiraan bahwa perekonomian Amerika Serikat akan pulih lebih cepat dari estimasi sebelumnya, maka terjadi fund exodus dari emerging market kembali ke Amerika Serikat sendiri, sehingga MSCI Emerging Market Index-nya itu turun 3% pada akhir Februari. Currency-nya juga turun semua, terdepresiasi 1-2%. Walaupun capital flight ini sih diperkirakan tidak akan terjadi separah 2013 di mana benar-benar terjadi taper tantrum, karena kondisinya saat ini
cadangan devisa untuk Asia sudah tinggi, sudah cukup mencukupi, bahwa tertinggi sejak 2013, ini sebagai buffer. Begitu juga kondisi inflasinya, kalau kita lihat yang garis biru ini lebih rendah, jauh lebih rendah dari 2013, sedangkan current account surplus juga bahkan highest level. Jadi kedua hal ini membuat menyediakan buffer yang cukup untuk adanya capital outflow dari emerging market. Karena memang terjadinya bond surge itu membuat currency volatility di emerging market sendiri. Tetapi memang diperkirakan tidak akan separah 2013. Karena diharapkan hanya akan terjadi pada jangka pendek saja. Untuk update perekonomian Amerika Serikat sendiri, adanya vaksinasi yang cepat, juga adanya optimisme dari stimulus yang menyebabkan recovery ekonominya akan cepat, terlihat dari data ekonomi pada bulan Februari, di mana PMI untuk servicing sudah naik cukup tajam. Memang di sini PMI manufakturnya sedikit turun karena adanya supply chain disruption, karena pembatasan yang sebelumnya dilakukan di negara-negara selain Amerika Serikat sendiri. Jadi ada supply chain disruption, tetapi masih di level yang cukup sehat. Untuk konsumernya juga pada bulan Januari semakin pulih, penjualan rumah maupun retail sales. Pasar ketenaga kerjaan juga semakin membaik kondisinya, unemployment-nya turun, non-farm payroll-nya naik, jauh di atas ekspektasi, juga initial jobless claim-nya turun. Untuk kinerja saham bulanannya positif dan nilai kurs dolarnya menguat. Tidak ada perubahan kebijakan suku bunga, dan seperti tadi sudah dibahas, terjadi kenaikan yield obligasi 10 tahun yang cukup tajam dari mulai Januari menuju Februari. Sedangkan Eropa sama, karena proses vaksinasi mereka yang cukup cepat, ini membantu recovery ekonominya. PMI Uni Eropa juga dengan Inggris meningkat cukup tajam. Unemployment di Uni Eropa sendiri sudah mulai melandai. Memang konsumernya, kita lihat kalau consumer confidence naik, walaupun di inflasi maupun retail sales masih berat kondisinya. Untuk kinerja sahamnya sendiri mereka positif. Tapi untuk currency, pound sterling melemah, sedangkan euro melemah, pound sterlingnya menguat. Untuk obligasinya sendiri, sama dengan Amerika Serikat, terjadi bond surge, capital outflow dari pasar obligasi. Untuk Asia sendiri, China, PMI China memang mengalami penurunan sedikit karena ada libur panjang Imlek kemarin. Untuk Jepang masih terus menunjukkan perbaikan. Untuk konsumernya, untuk China sendiri, inflasinya turun, retail sales-nya belum keluar datanya, memang Januari, consumer confidence-nya naik. Untuk Jepang sendiri, retail sales-nya masih cukup berat, consumer confidence maupun retail sales dan inflasinya belum menunjukkan suatu perkembangan positif, masih lagging. Untuk pasar obligasinya sama, yield-nya naik, jadi seragam di semua kawasan yield-nya rata-rata mengalami kenaikan. Sedangkan stok dan currency-nya bulanannya positif untuk saham,
sedangkan currency-nya melemah. Untuk komoditas yang jadi juaranya adalah Brent naik lebih dari 18% pada bulan Februari karena OPEC mempertahankan defisit pasokan dan terjadi penurunan produksi di Amerika Serikat sendiri akibat cuaca ekstrim. Sedangkan batu bara sedikit melemah karena akhir musim dinginnya sudah datang, juga adanya penurunan harga batu bara lokal di China. CPO masih sedikit positif karena harga minyak nabatinya masih meningkat dan permintaan ekspor konsumsi domestik seperti di Indonesia juga naik untuk CPO. Emasnya turun cukup dalam, minus 6%, lebih dari minus 6% karena adanya kenaikan yield obligasi pemerintah AS sehingga lebih menguntungkan investor mungkin akan bisa memilih obligasi pemerintahan Amerika Serikat sendiri karena sudah menawarkan yield yang cukup menarik dibandingkan dengan emas. Begitu saja dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh Pak Ibrahim. Selanjutnya, saya akan membahas market update. Berikut ini adalah beberapa sentimen penggerak pasar modal di bulan Maret. Yang pertama adalah tren laju penyebaran COVID, di mana beberapa hari terakhir menunjukkan penurunan yang signifikan pada data pasien baru COVID harian. Berdasarkan data terakhir tanggal 7 Maret 2021, kasus pasien COVID harian tercatat sebesar 5.826 pasien. Ini jauh lebih rendah dibandingkan pada akhir Januari di level tertingginya 14.518 pasien. Hal tersebut menjadi sentimen positif bagi pasar, apalagi kalau kita lihat jumlah pasien yang sembuh stabil lebih dibandingkan jumlah pasien COVID barunya. Yang kedua, tentunya perkembangan distribusi vaksin. Seperti kita ketahui, per 6 Maret 2021 sudah sekitar 2.500.000 orang yang disuntik vaksin untuk dosis yang pertama. Dan yang ketiga, kita perlu lihat bagaimana respon Bank Sentral Dunia terhadap kenaikan yield obligasi. Selanjutnya, ini ada data perkembangan IHSG. Secara teknikal, IHSG masih berada di dalam uptrend ya, yang didirikan dari MA yang masih berada di atas MA 100. Sehingga ada potensi IHSG mencoba menuju resisten terdekatnya di level 6.500. Selanjutnya, kenaikan IHSG ini juga didukung oleh partisipasi investor asing di pasar saham. Tercatat selama bulan Februari 2021, asing mencatatkan net buy sebesar 257 juta dolar, walaupun angka ini masih relatif kecil dibandingkan net sell asing selama 3 tahun terakhir yang mencatatkan akumulasi net sell sebesar 1,69 miliar dolar. Selanjutnya, sektor yang menjadi penggerak IHSG. Sektor yang menjadi pendorong IHSG adalah infrastruktur. Ini di bulan Februari tercatat infrastruktur dan utilitas transportasi naik 11,03%. Ini didukung oleh kenaikan dari saham Telkom. Selanjutnya didukung juga kan sektor kedua yang menjadi pendorong IHSG adalah kenaikan dari sektor keuangan, khususnya saham-saham bank
bank-bank digital dan bank kecil yang berpotensi ada aksi korporasi baik merger atau akuisisi. Sementara sektor yang menjadi pemberat indeks ada di sektor aneka industri yang turun 6,87%. Nah, ini khususnya didorong oleh penurunan harga saham Astra yang di bulan Februari cukup dalam sebesar 11,48%. Lalu berikut ini adalah saham-saham yang menjadi top leaders dan top laggard di IHSG. Untuk posisi top leaders terdapat saham BBRI yang naik 2%, disusul saham Telkom 12%. Mostly saham-saham top leaders di bulan Februari adalah saham yang berada di sektor infra dan keuangan, khususnya perbankan. Dan bank-bank yang naik tinggi adalah bank kecil yang terkena sentimen positif dari isu bank digital dan isu adanya potensi merger dan akuisisi. Selanjutnya untuk pemberat IHSG itu ada saham Astra yang turun cukup dalam yang sebesar 11% di Februari. Lalu untuk perkembangan yield obligasi dan pergerakan rupiah selama bulan Februari, yield mengalami kenaikan ke level 6,52% setelah berhasil menyentuh level terendahnya pada akhir 2020 di level 5,89%. Sedangkan kalau rupiahnya melemah terbatas ditutup di level 14.245. Hal ini terjadi dikarenakan adanya outflow asing di pasar obligasi pada bulan Februari sebesar 1,07 miliar US dollar. Namun kalau kita lihat dengan frame yang lebih panjang, investor asing terus mencatatkan nilai pada instrumen obligasi. Kalau lihat sejak Maret 2020, sebenarnya aksi jual yang dilakukan investor asing di bulan Februari ini angkanya jauh lebih kecil ya dibandingkan akumulasi net buy beberapa bulan terakhir. Asing itu melakukan aksi jual dikarenakan adanya ekspektasi meningkatnya inflasi di Amerika. Untuk selanjutnya kinerja reksadana untuk produk Indosering Asset Management akan dibawakan oleh Bapak Ponco Utomo selaku Head of Investment. Ya, terima kasih Pak Ibrahim dan Ibu Trianti Kusmanengtias. Berikutnya saya akan menyampaikan kinerja dari fund Indosering Asset Management. Yang pertama ada reksadana Indosering Uang. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019, reksadana Indosering Pasar Uang telah mencapai return 8,8% dengan benchmark Infovesta Money Market di 9,73%. Untuk mengingatkan kembali, apabila sobat investasi Indosering Management yang berinvestasi di reksadana Indosering Pasar Uang turut juga memberikan atau berdonasi kepada 3 yayasan yang telah bekerja sama dengan Indosering Asset Management, yaitu ada Rumah Faye, terus juga ada Vertical Rescue, serta ada sama Yayasan Pita Kuning yang memberi bantuan kepada anak-anak yang menderita kanker stadium akhir. Untuk selanjutnya ada reksadana Indosterling Equitas Liquid Plus. Sejak penerbitan di 8 Maret 2019 sampai dengan kemarin di 5 Maret 2021, Indosterling Equitas Liquid Plus
berhasil mencatatkan kinerja yang positif di 6,09%, sedangkan benchmark-nya IHSG masih mencatatkan minus di 2,21%. Untuk indeks LQ45 sendiri, minusnya juga lebih dalam daripada IHSG, yaitu di minus 5,05%. Selanjutnya saya akan coba memberikan kesimpulan dari investment note yang telah disampaikan tadi, bahwa negara-negara di seluruh dunia mulai kembali melonggarkan pembatasan berkumpul atau pelonggaran adanya pandemi COVID, dikarenakan perkembangan vaksin COVID yang terus meningkat setiap harinya. Di samping itu juga pandemi COVID ini mulai di beberapa negara mulai mencapai puncaknya, sehingga sedikit penyebarannya mulai terkendali. Untuk di dalam negeri sendiri, dari pasar saham di bulan Februari kemarin cukup tertekan karena adanya ekspektasi dari atau berita dari market yang melihat inflasi di Amerika sudah mulai naik, dan para investor mulai khawatir apabila The Fed akan menaikkan suku bunga, sehingga dikhawatirkan dana-dana ada di emerging market akan kembali ke Amerika Serikat. Demikian investment note bulan Maret dari Industrial Asset Management. Apabila ada pertanyaan maupun bisa disampaikan kepada email yang tertera di presentasi kami, yaitu info@am.industering.com, atau ke sosial media yang ada di Industrial Asset Management. Demikian kami sampaikan investment note bulan Maret ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.